Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimis sirri wal jahr, muwaffiris thawabi lil abidina wa mukammilil ajr. Ahmaduhu hamdan la muntaha li'adadih, wa ashkuruhu syukran yastajlibul mazida min madadih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata mukhlisin fi mu'taqadih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi naba'a al-ma' min baini asabi'i yadihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhsin, kullun minhum fi amalihi wa maqsadihi wa sallama taslima, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita membaca Akhlaq Hamalatul Quran karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Allah ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menurunkan dari Al-Quran ma huwa shifa, apa yang bisa menjadi obat. Jadi Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai obat. Obat fisik dan juga obat penyakit hati. Obat fisik seperti dibacakan ketika orang sakit atau tersengat binatang berbisa, bisa dibacakan dari mana saja bagian dari Al-Quranul Karim bisa dibacakan dan memohon kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati bersandar hanya kepada Allah dan memohon kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari Al-Quran. Cerita yang masyhur ketika para sahabat meruqyah pemimpin orang kafir, dibacakan Al-Fatihah dan diberikan kesembuhan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai di Madinah, dikatakan kepada para sahabat tersebut, beliau menyampaikan, wa ma yudrika annaha ruqyah, siapa yang beritahu engkau bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Jadi yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah bisa menjadi obat penyakit fisik. Jangan dikira ketika orang luka kemudian dibacakan Al-Quran tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Bisa mendatangkan kesembuhan, bisa mempercepat, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya lukanya itu basah, bisa jadi cepat kering dan cepat sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Quran adalah obat penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit apa itu? Ada dua penyakit yang ada di dalam hati manusia. Yang pertama adalah maradus syubhat. Itu penyakit syubhat. Dan penyakit ini merusak keimanan dan akidah seseorang. Kalau orang terkena syubhat, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka yang diserang adalah keimanannya dan akidahnya. Kemudian yang kedua, penyakit yang ada di dalam hati seseorang adalah maradus syahwat, yaitu penyakit syahwat yang merusak amal seseorang dan merusak kesungguhan seorang, kegigihan seorang dalam melakukan perbuatan. Maka kalau orang terserang penyakit syahwat, maka dia rusak keinginannya,
semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi rusak. Dia sibuk dengan syahwatnya, bukan sibuk dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ya, bisa mengobati dua hal ini. Bagaimana caranya? Dengan membaca dan mengamalkan isi yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa yang ada di dalamnya. Di situ ada perintah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, dan sampai ya semua hal yang perlu diimani di dalam Al-Quranul Karim. Itu mereka adalah beriman. Orang yang beriman terhadap isi yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagi orang yang tidak mau mendekat kepada Al-Quran, menjauh dari petunjuk Al-Quranul Karim, mereka adalah orang yang merugi, orang yang zalim. Itu yang pertama, mereka adalah menzalimi mereka sendiri. Ketika orang menjauhi petunjuk Al-Quran akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak beriman, ya dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah orang yang rugi. Orang yang jauh dari Al-Quran adalah orang yang zalim. Yang kedua, dia adalah orang yang merugi. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran banyak sekali keuntungannya. Pahala yang melimpah. Ketika orang membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan keuntungan pahala di dunia dan juga pahala di akhirat yang akan dia jumpai ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat ini, wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang zalim melainkan kerugian. Ini adalah akibat orang yang tidak mau mendatangi Al-Quran, tidak mau menghadap, tidak mau mendekati Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, maka dia telah menzalimi diri mereka sendiri dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang merugi. Jadi sebaliknya orang yang untung, orang yang tidak menzalimi diri mereka sendiri, yaitu dengan mendekati Al-Quran, membacanya, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga akan mendapatkan syifa, kesembuhan, terutama di dalam hatinya, penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Orang yang selalu mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah aman dari dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit syubhat, dan yang kedua adalah penyakit syahwat. Mari kita berusaha mendekat dengan Al-Quranul Karim, dengan membacanya, ya, dengan mentadabburi maknanya dan mengamalkan. Ini penting sekali. Dan jika ada kesempatan dan kemampuan, kita ajarkan kepada orang lain agar itu menjadi jariyah kebaikan kita yang akan mengalirkan pahala kepada kita sekalipun kita sudah tiada. Demikian kajian kali ini, semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk selalu semangat, selalu bermuamalah dengan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.